Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angelus Kuya, dosen BRIB NIM 22190114 kelas E akuntansi. Bagi sini saya akan menjelaskan tentang kasus etika bisnis, yaitu keterlambatan penerbangan maskapai Wings Air. Yang pertama, analisis permasalahan. Masalah keterlambatan penerbangan pada maskapai Wings Air merupakan isu yang dapat berdampak signifikan baik bagi maskapai itu sendiri maupun bagi penumpang. Beberapa faktor yang sering terjadi menyebabkan keterlambatan penerbangan antara lain yang pertama, faktor operasional. Faktor operasional yaitu masalah teknis pada pesawat yang membutuhkan perbaikan atau pemeriksaan tambahan. B. Keterlambatan dalam penanganan bagasi atau proses boarding penumpang. Yang kedua, faktor cuaca. Cuaca merupakan kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat, kabut tebal, atau badai yang menghambat keberangkatan dan pendaratan pesawat. Yang ketiga, faktor lalu lintas udara. Faktor lalu lintas udara yaitu kepadatan lalu lintas udara di bandara yang menyebabkan antrian pesawat untuk lepas landas atau mendarat. Yang berikut, pengaturan slot waktu yang tidak efisien. Keempat, faktor manajemen. Faktor manajemen yaitu kurangnya komunikasi efektif antara manajemen dan staf operasional. Berikut solusi permasalahan. Solusi permasalahan di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perbaikan proses operasional. Perbaikan proses operasional yaitu meningkatkan sistem pemeliharaan dan inspeksi pesawat untuk mengurangi kemungkinan masalah teknis. Yang kedua, koordinasi dan komunikasi lebih baik, yaitu meningkatkan koordinasi antara tim operasional dan manajemen untuk memastikan informasi terkait penerbangan selalu up to date. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi mengimplementasikan sistem manajemen lalu lintas udara yang lebih canggih untuk mengurangi kemacetan di bandara. Yang keempat, manajemen sumber daya. Manajemen sumber daya itu meningkatkan kebijakan rotasi dan penjadwalan kru agar selalu tersedia tenaga yang cukup. Berikutnya, kesimpulan. Jadi kesimpulan yaitu keterlambatan penerbangan pada maskapai Wings Air disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor baik yang bersifat teknis, operasional, cuaca maupun manajemen. Penanganan yang kurang tepat dan tidak terintegrasi dengan baik dapat memperburuk situasi ini sehingga dibutuhkan pendekatan yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah. Saran yaitu investasi dalam armada. Investasi dalam armada mencakup maskapai perlu berinvestasi dalam penambahan pesawat dan perawatan teknis yang lebih baik untuk memastikan ketersediaan pesawat yang optimal. Yang kedua, pelatihan kru. Memberikan pelatihan yang lebih baik untuk kru penerbangan agar dapat mengelola waktu dan tanggung jawab mereka dengan lebih efektif. Ketiga, kerjasama dengan bandara. Meningkatkan kerjasama dan komunikasi dengan pihak bandara untuk memastikan kelancaran operasional pada pesawat. Berikutnya, transparansi kedua penumpang. Meningkatkan transparansi dalam penumpang tentang status penerbangan dan penyebab keterlambatan serta memberi kompensasi atau solusi alternatif jika terjadi penundaan yang signifikan. Kita lanjut ke masalah yang kedua, yaitu studi kasus PT Megasari Makmur dengan produk hitnya. Analisis permasalahan. Yang pertama, kualitas produk. Konsistensi efektivitas produk kita harus konsisten dalam kualitas dan efektivitasnya dalam mengendalikan hama. Ketidakstabilan dalam kualitas bisa menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Yang berikut, pemasaran dan distribusi. Cakupan pasar, terbatasnya distribusi produk ke daerah-daerah tertentu dapat menghambat penetrasi pasar yang lebih luas. Yang berikut,
persaingan pasar. Inovasi produk, terlambatan dalam pengembangan dan peluncuran produk baru atau inovasi dapat membuat hit tertinggal dibandingkan kompetitor lainnya. Berikutnya, regulasi dan lingkungan. Kepatuhan terhadap regulasi. Produk hit harus mematuhi semua regulasi terkait bahan kimia dan keselamatan produk. Perubahan regulasi dapat mempengaruhi produksi dan distribusi. Yang berikutnya, solusi permasalahan. Solusi permasalahan, peningkatan kualitas dan keamanan produk. Pertama, pengujian rutin. Melakukan pengujian kualitas secara rutin untuk memastikan konsistensi dan efektivitas produk. Yang kedua, pengembangan produk aman. Menggunakan bahan-bahan yang aman bagi pengguna dan lingkungan tanpa mengurangi efektivitas produk. Yang berikutnya, strategi pemasaran dan distribusi. Pertama, ekspansi distribusi, memperluas jaringan distribusi ke daerah-daerah yang belum terjangkau untuk meningkatkan cakupan pasar. Yang kedua, kampanye brand awareness. Melakukan kampanye pemasaran yang agresif melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran merek. Berikutnya, inovasi dan persaingan. R&D yang kuat. Menginvestasi lebih banyak dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk inovatif yang dapat bersaing di pasar. Berikut, yang kedua, strategi harga. Strategi harga menetapkan strategi harga yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas produk. Yang berikutnya, kepatuhan regulasi dan lingkungan. Audit kepatuhan. Melakukan audit reguler untuk memastikan kepatuhan terhadap semua regulasi yang berlaku. Produk ramah lingkungan. Mengembangkan produk yang ramah lingkungan dan mengkonsumsikan komitmen kepada konsumen. Kesimpulan, PT Megasari Makmur dengan produk hitnya menghadapi beberapa tantangan yang meliputi kualitas dan keamanan produk, pemasaran dan distribusi, persaingan pasar, serta kepatuhan terhadap regulasi dan kepedulian lingkungan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan strategi yang tepat, perusahaan dapat mengatasi tantangan ini dan meningkatkan pangsa pasar serta reputasi produk hit. Saran. Yang pertama, fokus pada kualitas. Menjaga dan meningkatkan kualitas serta keamanan produk untuk memenuhi ekspektasi konsumen dan menjaga reputasi perusahaan. Yang kedua, perluasan distribusi. Memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan brand awareness melalui kampanye pemasaran yang efektif. Yang ketiga, investasi dalam R&D. Mengalokasikan sumber daya untuk penelitian dan pengembangan guna menciptakan produk inovatif yang dapat bersaing di pasar. Yang keempat, kepatuhan dan lingkungan. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mengembangkan produk yang ramah lingkungan untuk memenuhi tuntutan konsumen modern. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena gratis.